pagi Lause. Wah, hari ini kita mau uji Tuhan adik-adik. Kita mau sekolah minggu. Iya Lause. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Oke Lause. Yuk, kita doa dulu. Bapa dalam surga, selamat pagi. Kami anak-anakmu mau datang sekolah minggu. Kami mau memuji Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan, kami mau melakukan aktivitas. Kiranya Tuhan bantu kami Tuhan, kiranya menjadi anak yang takut akan Tuhan dan dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Wah, tadi seperti Lause bilang, Lause mau ajak adik-adik semua ke sekolah minggu, betul? Benar Lause. Nah, Lause mau ajak kita naik kereta. Wah. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu Kereta Apiku ya. Yuk. Oke Lause. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Ajak juga teman, jangan ketinggalan. Ayo lekas naik, kita dinanti Tuhan. Sekali lagi, kereta apiku. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Ajak juga teman, jangan ketinggalan. Ayo lekas naik, kita dinanti Tuhan. Adik-adik, kita memuji Tuhan. Kita nyanyi haleluya, haleluya yuk. Oke Lause. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Coba Lause haleluya ya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, sebentar kita mau kasih persembahan. Nah, bisa dengan dua cara adik-adik. Yang pertama, bisa transfer. Nah, jangan lupa di belakangnya ada angka 6. Terus bisa juga QR, nih scan di sebelah sini nih, ada kodenya di sini, tinggal di scan. Atau bisa kumpulin, nabung dulu. Nah, kita mau nyanyi lagu persembahan kami adik-adik. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita doa ya adik-adik. Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati juga dan pakai persembahan kami. Juga pakai uang-uang ini supaya bisa jadi pakai untuk jadi berkat buat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, langsung mengajak kalian untuk memuji Tuhan satu lagu lagi, yaitu dengan alat-alat musik. Langsung kalau nggak ada alat musik gimana? Bisa pakai tangan. Iya, saya pakai tangan apalagi? Pakai mulut. Benar, dan Wah, pakai hati kan langsung. betul banget. Iya. Yuk, langsung mengajak kalian menyanyi pujian Pujilah Nama Tuhan. Pakai tangan langsung. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dengan gitar. Oke, langsung. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, Mainkan dengan gitar. Jeng 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 jeng. pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Teng tong teng tong teng tong teng tong teng teng tong teng tong teng tong. Apalagi langsung. Oh, gendang. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gendang. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gendang. Duk 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 duk. Biola. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan biola. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan biola. Ngek ngok 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 ngek ngok. Wah, bagus banget adik-adik udah memuji Tuhan dengan segala sesuatu. Pakai alat musik, tadi pakai apa? Gitar, pakai piano, pakai gendang, pakai biola. Wah, langsung aja. Oh iya, pakai tangan juga. Wah, kalian tadi pakai gerakan kan adik-adik? Wah, bagus. Nah, adik-adik sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Duduk yang tenang, jangan sampai gak gangguin teman-temannya di sebelah atau adik-adik. Iya, jangan. Ya, kita duduk dengan tenang, kita mau dengar firman Tuhan. Halo adik-adik, masih semangat kan? Langsung Evi mau nanya nih, ada yang tahu nggak ini alat musik apa? Coba lihat adik-adik. Biola, bener. Kalau ini gambar yang kedua, piano, hebat. Satu lagi langsung mau tanya ke kakak-kakak yang umur 10 tahun. Coba siapa yang umur 10 tahun yang jawab? Apa itu? Hah? Saksofon, hebat. Itu adik-adik lihat gambarnya. Sekarang langsung mau dengarkan suara. Adik-adik tebak ini suara apa? Dengarkan baik-baik ya. Ada yang tahu itu suara apa? Betul, suara gitar. Satu lagi langsung minta adik-adik dengarkan baik-baik. Ini suara alat musik apa? Apa adik-adik? Piano. Betul. Piano dan gitar adalah alat musik yang biasanya kita lihat ada di gereja. Bahkan beberapa gereja menggunakan alat musik yang banyak semacam orkestra. Buat apa sih Losa selalu ada alat musik di gereja? Alat musik berguna untuk membantu saat kita memuji Tuhan. Supaya semangat. Siapa yang tadi memuji Tuhannya semangat? Harus semangat saat memuji Tuhan. Yuk kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa sebelumnya. Lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Saya boleh kembali beribadah, menikmati ibadah online, memuji Tuhan. Sekarang saya mau belajar firman Tuhan. Tolonglah saya untuk boleh mengerti. Urapilah Evi yang akan menyampaikannya, Tuhan yang akan menolong. Ini saya Tuhan, saya siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa.
Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membuka Mazmur 150. Adik-adik yang bawa Alkitab boleh buka Alkitabnya atau bersama-sama dengan Lause lihat ke layar. Kita akan baca sama-sama Mazmur 150. Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya! Saat membaca tadi, apa yang adik-adik rasakan? Semangat Lause, iya itu juga yang Lause rasakan. Semangat ajakan Daud untuk kita memuji Tuhan. Lause Evi punya beberapa pertanyaan untuk kita belajar sama-sama dari Mazmur 150 ini. Yang pertama, di mana sih kita mau memuji Tuhan? Dari ayat yang pertama dikatakan di tempat kudusnya. Artinya apa? Di tempat-tempat khusus yang memang dipakai untuk memuji Tuhan. Seperti di gereja. Di cakrawalanya yang kuat. Artinya di mana? Di alam semesta ciptaan Tuhan. Jadi di mana Lause? Di mana saja di seluruh permukaan bumi ini kita bisa memuji Tuhan. Yang kedua, Lause mau bertanya, kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, Lause mau kita lihat satu gambar berikut ini, ya. Adik-adik tahu kan bunga? Siapa yang pernah pergi ke taman bunga? Apa yang ada di pikiran adik-adik saat berada di taman bunga? Bagus Lause. Oke. Warna-warni Lause. Oke. Baunya wangi Lause. Good. Lause. Taman bunga ya begitu. Nah, jawaban ini sangat mungkin keluar dari setiap kita. Karena apa? Terlalu sering kita melihat bunga, kita tidak lagi merasa itu sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang amaze. Pernah nggak adik-adik berpikir, Allah kita itu luar biasa, Allah kita itu sangat kreatif, menciptakan bunga dengan banyak warna di seluruh permukaan bumi ini, bentuknya beda, bahkan baunya juga beda. Tidakkah Allah kita itu luar biasa hebat? Nah, kalau binatang ini adik-adik tahu nggak? Ini gambar binatang apa? Apa? Betul, beruang kutub. Tuhan menciptakan beruang kutub dengan tubuh bulu yang tebal. Jadinya si beruang tidak perlu lagi selimut atau jaket yang tebal. Tuhan menciptakan dengan sangat detil beruang kutub ini dengan bulu yang tebal, menempatkan dia di satu habitat yang sangat dingin dan dia bisa hidup di sana. Tidakkah Allah kita itu luar biasa? Jadi, mengapa kita harus memuji Allah? Karena Allah kita itu luar biasa. Perbuatannya begitu ajaib, kita bisa melihat begitu banyak hal yang Tuhan ciptakan dengan luar biasa. Dan satu hal yang juga penting adalah keperkasaan Allah, kasih sayang Allah mengasihi kita orang-orang berdosa, menyelamatkan kita. Pertanyaan berikutnya adalah, dalam Mazmur tadi 150, bagaimana caranya kita memuji Tuhan? Di ayat yang ke-3, 4, dan 5, dikatakan di sana kita bisa memuji Tuhan dengan alat musik, gambus, kecapi, dengan tari-tarian gitu.
Bahkan ada beberapa orang yang memuji Tuhan hanya dengan menggunakan alat musik, karena dia memang jago memakai alat musik. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, loh so aku nggak bisa pakai alat musik. Loh so aku nggak punya alat musik. Jadi gimana dong loh so? Aku nggak bisa memuji Tuhan. Memuji Tuhan bisa tanpa alat musik. Bukankah Tuhan memberikan kepada kita masing-masing satu mulut untuk bisa memuji Tuhan? Adik-adik, pernah nggak adik-adik berpikir saat kita memuji Tuhan di gereja tanpa alat musik? Pernah nggak? Mesti harus dicoba ini ya. Di gereja memuji Tuhan tanpa alat musik seperti apa? Adik-adik ada yang nanya nih. Lose, kalau memuji Tuhan itu saat kita senang, saat kita happy, baru kita memuji Tuhan. Adik-adik tahu lagu ini nggak? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkau Yesus Tuhanku. Di suka dan duka hidup kita, Tuhan Yesus ada. Jadi kita boleh memuji Tuhan saat kita senang, saat kita sedih. Tuhan mendengarkan pujian-pujian kita. Lause, dari tadi kok kita ngomongin memuji Tuhan terus sih? Memang Tuhan itu butuh pujian kita ya? Adik-adik, Tuhan tidak butuh pujian kita. Tanpa pujian kita, Tuhan tetap Tuhan. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dengan segala keperkasaannya. Adik-adik tahu, kita memuji Tuhan karena hati kita penuh dengan ucapan syukur. Kita memuji Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, orang-orang yang berdosa. Kita memuji Tuhan karena kita mengagumi Allah yang luar biasa, menciptakan dunia dengan segala isinya, bunga seperti yang adik-adik lihat, beruang kutub. Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Itu yang membuat hati kita selalu berlimpah oleh ucapan syukur, selalu ingin berterima kasih pada Tuhan melalui puji-pujian. Memuji Tuhan adalah salah satu cara kita mengungkapkan semua rasa syukur kita ini. Hati yang mengasihi Tuhan, semakin dalam kita mengasihi Tuhan, semakin kita ingin mengenal Tuhan, semakin kita ingin dekat dengan Tuhan. Hidup menyenangkan bagi Tuhan. Hidup yang menyenangkan bagi Tuhan adalah puji-pujian yang terindah yang bisa kita berikan bagi Tuhan. Adik-adik mau hidup menyenangkan bagi Tuhan? Di Mazmur 150 ayat terakhir, Daud bahkan mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Karena apa? Allah layak menerima pujian. Apakah hari ini adik-adik belajar sesuatu? Adik-adik, kalau bangun tidur, adik-adik berdoa kan? Nah, kita coba. Sebelum adik-adik berdoa, adik-adik nyanyikan satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Nyanyikan pujian itu sampai selesai, baru adik-adik tutup dengan doa. Kita mau sama-sama belajar mendekatkan hati kita dengan Tuhan melalui puji-pujian. Kalau malam mau tidur, bisa juga adik-adik menaikkan pujian. Bapak terima kasih, adik-adik pasti bisa kan lagunya, baru adik-adik berdoa dan tidur. Kita belajar menikmati setiap pujian, baik di gereja maupun di rumah saat seperti ibadah online ini. Di mana saja adik-adik bisa memuji Tuhan, pakai pujian itu dengan kesungguhan hati sebagai doa dan ucapan syukur. Nah, Lause mau ajak kita sama-sama menaikkan satu pujian sebelum kita masuk di dalam doa. Lagu ini beberapa kata-katanya ada dalam ayat hafalan kita. Lagu manis kau dengar. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini, kita masuk di dalam doa setelahnya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku,
Ku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Adik-adik, kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini saya boleh belajar pentingnya memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan selalu ada di dalam suka dan duka hidup saya. Tolonglah saya untuk boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya mau hidup, saya menjadi puji-pujian yang manis untuk Tuhan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Sekarang waktunya ayat hafalan. Lause ditemani Karin. Hai Karin. Halo adik-adik, kita sama-sama ucapkan ayat hafalan kita ya. Yuk, kita sama-sama mengucapkannya bersama-sama yuk. 2, 3. Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Good. Halo anak-anak, waktunya aktivitas. Hari ini Lause mau ajak kalian bikin marakas. Bagaimana cara membuatnya? Bahannya apa Lause? Lause pakai bahan-bahan yang Lause pikir pasti di rumah ada. Ini adalah tisu roll bekas yang sudah tidak dipakai ya, tisunya sudah habis, kita pakai. Bisa tisu yang kecil, atau kalau minta tisunya mamah yang di dapur, tisu besar, jadinya marakas kita besar. Yuk, bahan lain yang kita butuhkan adalah potongan kertas kado atau kertas apa saja yang adik-adik punya di rumah, mau yang bermotif atau yang polos, adik-adik bisa pakai. Dan hari ini Lause ada asisten Lause. Hai Karin. Karin lagi membantu Lause Evi untuk bikin marakas ini. Kita mulai. Kita juga butuh ini Lause lupa. Kita juga butuh kertas yang agak tebal. Akan kita pakai sebagai penutup dari tisu roll ini. Gimana caranya? Tisu paper ini akan Lause cetak pakai, pasti punya ya, tutup gelas di rumah. Lause akan cetak sebesar tutup gelas. Lalu bagian tengahnya Lause akan bikin cetakan sebesar tisu roll. Adik-adik paham? Kita coba ya. Nah, setelah seperti ini kita akan gunting seperti ini. Nah, Karin bisa bantu Lause gunting. Kita akan gunting seperti ini. Selagi Karin membantu Lause menggunting, kita akan lipat ke dalam, ke area yang ada pola yang kita buat. Seperti ini. Adik-adik bisa? Ini mudah ya. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ini yang akan kita pakai sebagai penutup. Sebelum kita tutup, kita akan bungkus dulu roll tisu ini supaya menjadi lebih cantik dengan kertas yang sudah adik-adik siapkan. Lause menggunakan sisa kertas kado seperti ini. Ya.
sisa kertas kado seperti ini. Karin sudah dilipat. Tuh, mudah kan melipat tutup, bagian-bagian tutup ini mudah. Lihat. Adik-adik di rumah juga pasti bisa mengerjakannya. Jangan lupa mengerjakan aktivitas, membuat fotonya, dikumpulkan di lause kelas masing-masing ya. Sudah? Nah, kalau lause Evi memilih kertas motif ini, Karin memilih kertas motif apa? Kertasnya? Nah, bunga. Punya Karin bunga. Yuk kita tempel. Punya Karin. Lause memasang double tip di dua ujung sisi. Kita lepas, kita akan lepas dan kita akan pasang. Cara paling mudah adalah adik-adik pasang seperti ini. Ya. Tuh. Bisa? Nah, kita gulungkan semua. Taruh di atas meja saat melepas supaya tidak ada sisa kertas atau gelembung. Bisa? Nah, seperti ini jadinya. Sudah tidak lagi ada bekas kalau ini tisu roll. Kita pasang tutupnya. Yang sudah kita buat, Lause tadi bikin warna pink. Kita akan pasang. Kita sesuaikan dengan bentuk roll tisu. Ambil karet, kita ikat. Nah, sudah seperti ini. Sebelum kita tutup di sisi satunya, kita akan isi di dalam ini supaya menimbulkan bunyi-bunyian. Adik-adik dengerin yang ini. Suara ini lebih keras daripada yang ini. Ya kan? Yang ini, yang suaranya keras, Lause Evi menggunakan biji-bijian kacang hijau. Di rumah ada nggak? Nggak ada. Kalau begitu adik-adik ambil beras. Di rumah pasti ada beras kan? Suara beras ini lebih lembut. Lebih menyerupai suara marakas ya. Adik-adik isi di bagian yang masih berlubang kita masukkan, baru kita tutup. Karin mau pakai beras atau kacang hijau? Beras, oke. Karin pakai beras, Lause Evi pakai kacang hijau. Secukupnya saja ya, nggak usah terlalu banyak juga. Nah, kenapa tadi Lause minta untuk penutupnya pakai kertas yang tebal? Karena kertas tebal ini bisa mentransfer bunyi dengan lebih bagus daripada kertasnya lembek atau tipis. Kita tutup sisi satunya, lakukan hal yang sama seperti adik-adik lakukan di sisi yang sebelumnya. Ambil karet, Lause menggunakan 2 karet supaya kuat ikatannya. Seperti ini. Nah, bunyinya ada beda bunyinya ya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan terakhir adalah menutup karetnya. Lause menggunakan sisa kertas kado yang lain lagi. Lause akan tutup melingkar mengelilingi tabung kertas yang kita buat tadi. Nah, ini caranya adalah Lause sudah pasang double tip juga supaya memudahkan adik-adik menempelnya. Tempel mengelilingi supaya bagian karetnya tidak terlihat. Nah, seperti ini. Lakukan untuk sisi satunya lagi. Karin bisa? Mudah ya? Teman-teman di rumah juga pasti bisa.
Oh, yang ini agak kepanjangan, jadi lause gunting sisanya. Buang lause gunting sisanya. Sudah selesai. Ini aktivitas kita hari ini. Ibadah kita selesai, aktivitas selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.